Kalau setelah berdosa saya tobat bagaimana? Apa Rasulullah bilang? Yo, satu titik hitam itu oleh Allah dihapus. Kemudian dia tanya lagi, setelah dihapus saya berdosa lagi. Rasul bilang, ya ditulis lagi. Terbuka. Jadi bila kau tak bahagia, kembalilah karena pintu selalu terbuka. Sekarang begini, kita masukkan sedikit di awal untuk rumah tangga. Saya akan sampaikan tentang begitu menariknya wanita-wanita yang ada di luaran sana. Sampai seorang suami itu ketika bertahan untuk tidak berselingkuh, itu nampaknya sekarang jadi berat. Benar nggak? Betul. Tapi kemudian ada seorang wanita setia di rumah. Ada seorang wanita yang tulus di rumah, yang senantiasa menunggu suaminya itu kembali, dengan dia mengucapkan, bila nanti kau tak bahagia. Artinya sekarang mungkin saat ini sedang bahagia-bahagianya. Mungkin saat ini sedang senang-senangnya. Mungkin saat ini sedang indah-indahnya. Kenapa begitu? Karena yang ditampakkan oleh setan yang bagus-bagusnya dulu kan. Nah kan, bila nanti kau tak bahagia, artinya sekarang mungkin masih bahagia. Dia terlena dengan kecantikannya, dia terlena dengan keindahannya, dia terlena dengan semuanya lah, mungkin kekayaannya, mungkin jabatannya, mungkin kedudukannya, mungkin sekarang. Tapi kemudian seorang istri itu mengatakan kepada suaminya, kembalilah. Artinya dia begitu tulus ini menerima suami dengan segala kekurangan yang telah dimiliki oleh suami itu. Pintu selalu terbuka. Nah, maka begini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masukkan sedikit di awal ya, kepada rumah tangga, yaitu bagaimana cara seorang istri itu bisa memahami keadaan suami setelah suami itu melakukan kesalahan yang begitu besar, bahkan sampai menyakiti hati istrinya, seakan-akan menganggap istri itu tidak ada. Bahkan kadang-kadang dianggap istri itu, kamu ngerecokin aja, kamu gangguin, kamu jangan gangguin saya. Bahkan istrinya dianggap sampah, dianggap tidak ada. Kamu gak cantik, kamu gak saya cintai, kamu gak sesuai dengan kriteria saya. Kemudian muncul seorang wanita yang begitu diidamkan, yang begitu dicintai. Nah, maka bagaimana sikap seorang istri? Yang pertama, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, Anda fokus saja sama Allah. Anda fokus saja ngelihat surga. Anda fokus saja bahwa sabar ini akan Allah ganjar, Allah ganti, Allah beri pahala dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, fa inna nasra ma'as sabr. Kemenangan itu berada di balik kesabaran. Jadi itu yang pertama, fokus saja, bismillah. Serahkan pada Allah. Anda punya Allah yang maha pengasih, Anda punya Allah yang maha mendengar, Anda punya Allah yang maha menyayangi Anda. Serahkan sama Allah. Yakinkan diri Anda bahwa Allah menjalankan itu untuk Anda bukan karena Allah benci kepada Anda, tapi Allah ingin meningkatkan derajat Anda, Allah ingin memuliakan Anda, Allah ingin memberikan kesempatan pahala besar dengan sabar, yang pahala sabar itu tidak didapatkan oleh orang yang rajin sholat, tidak didapatkan oleh orang yang rajin puasa, tidak didapatkan oleh orang yang rajin baca Al-Quran. Maka dengan pahala sabar ini Allah berikan kepada Anda ujian, yang dengan ujian itu Allah harapkan Anda bisa sabar. Ketika Anda sabar, satu yang Allah kasih, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya kepada orang yang sabar Allah akan berikan ganjaran kepadanya tanpa hisab. Apa ganjaran itu kata para ulama? Para ulama mengatakan orang yang sabar, dia tidaklah mendapatkan ganjaran lain kecuali surga. Maka karena dia bakal masuk surga, maka Allah bilang, udahlah nggak usah dihitung karena tempatnya dia pasti surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sikap seorang istri apabila mendapati suami yang semacam itu, begitu ya? Karena ini juga merupakan takdir dari Allah. Yang kedua, jangan Anda pernah putus asa untuk menasehati suami. Ini penting. Menasehati suami dengan cara yang terbaik, karena Anda harus juga tahu bahwa suami Anda itu tidak ingin kedapatan perkara yang seperti ini. Suami Anda juga ingin bagaimana tetap dia mencintai istrinya. Suami Anda juga ingin bagaimana dia tetap care, perhatian kepada anak-anaknya. Tapi kemudian karena mungkin dia tergelincir, karena mungkin dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, karena mungkin dia sedang tergoda oleh duniawinya, begitu kan? Maka si istri, jangan lupa, ketika suamimu sedang terpuruk, dia bukan membutuhkan orang yang menghakimi dia, tapi dia butuh orang yang menguatkan, bilang, kamu salah mas, kamu salah suamiku, tapi
aku akan tetap mendampingi dirimu. Dan saya boleh kasih satu cerita rotok kontroversi nggak? Boleh nggak? Betul Ustaz. Boleh ya. Tapi sedikit kontroversinya, nggak banyak, boleh ya? Biasanya ratingnya tambah naik Ustaz. Oh, ratingnya tambah naik. Oh, jadi kita naikkan ini bukan untuk apa ya? Untuk naikkan rating ya? Begini pemirsa. Saya ingat sekali, ini zaman dulu banget. Itu ketika ada cerita, ini saya sampaikan hanya untuk pelajaran aja, bagaimana ternyata seorang istri itu posisinya menguatkan suami. Antum ingat Bill Clinton, Presiden Amerika. Ya. Waktu terkena skandal dengan Monica Lewinsky. Ya, itu namanya. Jadi ceritanya dia sekretaris pribadi di kantor kenegaraan atau bagaimana gitu ya. Itu ternyata perselingkuhannya sekedar ya dibilang na'udzubillah ya, dalam tanda kutip pemirsa, mohon maaf, itu seks ringan. Sudah, ketika itu beritanya tersebar, bahkan si perempuan udah menghancurkan betul ini si Bill Clinton, dibilang dia laki-laki nggak setia, dia laki-laki mata keranjang. Istrinya tampil di depan publik dan istrinya mengatakan apa? Dia tetap suamiku dan aku akan senantiasa ada di sampingnya. Ini untuk perempuan yang tidak mengerti agama Islam. Betul Ustaz. Tapi kemudian dia bisa memposisikan dirinya, suamiku sedang salah, suamiku sedang khilaf, suamiku sedang dalam godaan yang mungkin dia tidak mampu melawannya. Tapi aku akan menasehatinya, aku akan mengingatkannya, aku akan terus berada di sampingnya. Itu yang kedua. Jadi jangan pernah putus menasehati. Yang ketiga, untuk Anda, dan ini tribut tuh siapa ini? Yang ketiga, kita sampaikan. Saya minum dulu ya. Ini apa ini, Abu Rumaiso? Ini jus apa namanya? Belimbing Ustaz. Jus belimbing. Antum kenapa ngasih Anda belimbing? Star fruit. Kenapa antum ngasih Anda belimbing? Nggak tahu, Antum kira Anda darah tinggi? Ya saya cuma apa namanya? Bismillah, kita minum intermezzo ya. Saya cuma apa? Awas keperucut. Saya cuma berhusnuzon aja Ustaz. Masya Allah. Ini ada menu ini di teras Bapak. Ada ini khusus untuk Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya minum dulu ya. Mantap Ustaz. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa mendoakan. Jangan lupa apa? Mendoakan. Dan doa seorang istri untuk suaminya itu adalah salah satu doa yang paling tulus setelah doa orang tua kepada anaknya. Maka salah satu doa yang paling tulus yang keluar dari lisan seorang hamba adalah ketika seorang istri mengangkat tangannya di kegelapan malam, kemudian dia mendoakan kepada Allah agar suaminya diberikan bimbingan. Itu doa yang insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian yang keempat, jangan lupa, Anda perlu membangun kepercayaan bahwa suami Anda adalah orang baik. Jangan dirusak dengan komporan-komporan yang masuk dari syaitan. Baik setan itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ada kadang-kadang kita salah curhat. Kita curhat sama orang yang kemudian, ini kita ngobrol aja, curhat kepada orang yang kemudian, udah mbak tinggalin aja. Buat apa sih suami seperti itu? Toh nanti Allah akan ganti suami yang lebih baik. Ini kita khawatir. Ini justru setan yang sedang berwujud manusia begitu kan? Maka yang keempat, Anda masukkan ke dalam hati Anda, ke dalam pikiran Anda, penuhi mindset Anda bahwa suamiku orang baik, suamiku orang baik, suamiku orang baik. Dia sedang terjatuh saja, dia sedang terpeleset saja. Ketika saya tarik sekali lagi, maka dia akan kembali bangkit. Dan yang terakhir, jangan menjadi orang yang suka menghakimi. Ini kadang-kadang kesalahan kita di situ. Ya. Saya sampaikan pemirsa, Anda lihat. Ini omongan ini insya Allah tidak salah lah ya. Insya Allah tidak salah gitu. Insya Allah tidak salah. Kira-kira benar gitu. Begini. Orang itu apabila melihat kesalahan orang lain, seorang manusia, apabila melihat kesalahan orang lain, maka terbagi tiga. Antum perhatikan ya Abu Rumaiso. Jadi nanti kalau Anda terjatuh dalam kesalahan, antum harus tahu antum berposisi seperti apa gitu. Na'udzubillah min syarri dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Begini, nomor satu, orang yang tidak mengenal pelaku kesalahan. Maka kalau pelaku kesalahan tidak dikenal, ya udah, lewat begitu aja. Oh salah, ya udah. Karena tidak mengenal. Maka kesalahan kecil maupun besar itu tidak akan masuk ke dalam pikirannya. Kenapa? Oh, saya nggak kenal. Sehingga dia cuek. Dia nggak mencaci, dia juga tidak mendoakan, dia tidak menguatkan, dia tidak segala macam karena nggak kenal.
Itu ketika kesalahan terjadi dari orang yang tidak kita kenal. Yang kedua, apabila kesalahan itu disikapi oleh musuh, maka apa yang dilakukan musuh ketika melihat kita salah? Apa coba? Iya, dia akan tepuk tangan gitu. Tuh kan, nampaknya solih, namanya Sok Abu Rumaiso. Gitu misalkan. Yang satu lagi Sok siapa? Ya? Karena musuh. Dan namanya musuh tentu menginginkan musuhnya itu apa? Terjatuh dalam kehancuran kan? Nah, maka ketika yang bersalah itu musuh atau kesalahan kita disikapi oleh musuh kita, maka tentu kita akan dijatuhkan, dihujat, dihancurkan, dihujat, diinjak sampai kita hancur lebur. Yang ketiga, ketika kesalahan kita itu dilihat oleh teman kita. Nah, ini teman. Maka teman ketika melihat temannya berbuat salah, dia tidak akan menjatuhkan. Dia tidak akan menghujat. Dia tidak akan memojokkan. Dia tidak akan menginjak-injak tempatnya temannya yang sedang khilaf dengan kesalahan itu, tapi dia akan tarik temannya, ayo kita bangkit kembali. Ayo kita ulang semuanya dari awal. Ayo tobat kepada Allah. Ayo kamu orang baik dan aku temanmu. Aku akan menolongmu untuk supaya kamu bisa kembali baik seperti sebelumnya. Nah, maka istri dengan suami itu lebih dari sekedar teman. Maka jangan menghakimi. Tapi apa? Tarik tangan suami Anda. Karena hidup Anda bukan cuma di dunia dengan sakit hati, dengan kemudian merasa dikhianati. Tapi ada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan setelah kematian. Nah, itu untuk istri. Sekarang kita mau bicara untuk suami. Untuk siapa? Suami. Miswa. Sekarang untuk suami. Jangan Anda kira kesalahan yang Anda lakukan itu kesalahan kecil. Jadi jangan berpikir kekanak-kanakan. Sekedar membahagiakan dirinya, sekedar memuaskan diri, sekedar menyenangkan diri. Sementara setelah Anda menikah, kesenangan itu bukan sekedar kesenangan pribadi, tapi kesenangan bersama dengan istri dan anak kita. Antum coba jalan sama teman-teman hangout, bahagia. Kemudian jalan bersama istri, nampaknya kan jujur aja ya, nampaknya kan kurang lepas kalau sama istri ya, kurang wah, kalau ketawa itu kayak kurang meriah gitu. Tapi ketika melihat istri kita bahagia dengan cerianya, ketika melihat anak-anak kita ketawa dengan begitu bahagianya ketika dia jalan sama kita, ternyata itu mengalahkan ketika kita jalan sama teman. Bener nggak? Nah, artinya sudah ada kebahagiaan lain yang perlu difahami oleh para suami setelah Anda menikah. Jangan egois. Jangan cari senangnya sendiri. Jangan cari kemudian yang penting aku senang. Kamu ngapain ngalang-halangin saya? Ini hidup saya. Lah, tidak boleh begitu. Harus betul-betul ngerti bahwa saat ini kebahagiaan Anda itu adalah kebahagiaan bersama keluarga. Nah, maka ketika terjadi kesalahan, maka kesalahan itu bukan kesalahan yang kecil. Jangan sekalipun menganggap remeh kesalahan di dalam keluarga. Karena yang Anda sakiti bukan cuma satu orang, tapi banyak pihak. Ada istri, ada anak-anak, ada orang tuanya istri, ada orang tua Anda, ada teman-teman Anda. Semuanya merasa tersakiti. Dan semakin banyak orang-orang yang merasa tersakiti, maka semakin besar dosa yang Anda terima. Maka itu yang pertama dulu. Jadi yakin ini bukan kesalahan kecil, tapi ini kesalahan besar. Karena ketika Anda faham ini kesalahan besar, Anda akan memahami nanti pun ketika istri Anda itu tidak bisa menerima Anda seperti semula. Ya harus sadar dong, karena kesalahannya terlalu besar. Yang kedua, jangan lupa, kesalahan itu ketika terjadi antara kita dengan Allah dan antara kita dengan manusia, itu tobatnya berbeda. Kalau antara kita dengan Allah Ta'ala, selama tidak ada manusia yang tahu, itu cukup kita tobat kepada Allah, istighfar, Allah ampuni. Yang nanti insya Allah akan kita bahas pada poin yang kedua. Tapi ketika ada perasaan yang tersakiti, ketika ada orang yang merasa dikhianati, ketika ada keluarga yang terzolimi, maka memohon maafnya, meminta ampunnya tidak diawali kepada Allah terlebih dahulu, tapi kepada manusia yang telah Anda sakiti. Dan Allah tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni, tidak akan meridhoi sampai kemudian orang-orang yang tersakiti dengan perbuatan Anda itu, mereka dengan sukarela memaafkan setelah Anda meminta maaf kepadanya. Nah, maka yang kedua, ayo cepat tobat kepada Allah. Kembali kepada Allah.
minta maaf kepada orang-orang yang tersakiti. Dan yang terakhir, yang ketiga, fokus untuk memperbaiki diri dan lupakan masa lalu yang kelam itu. Ayo fokus, ayo bangkit. Masa depan Anda di depan, bukan di belakang. Anda harus memandang kematian yang ada di depan Anda, bukan kehidupan masa lalu yang ada di belakang Anda. Anda harus fokus bagaimana menjemput kematian dengan ridho dari Allah, setelah tentunya Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu poin yang pertama, al-akh Abu Rumaiso, ketika dimasukkan pada rumah tangga. Jadi bila nanti kau Tak bahagia. kembalilah, pintu selalu terbuka. Nah, sekarang poin yang kedua, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pendengar Dakta 107 FM Bekasi dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, poin yang kedua adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil hamba-hambanya yang senantiasa keterusan berbuat dosa. Maksiat itu kan nampaknya menyenangkan. Maksiat itu kan nampaknya membahagiakan. Maksiat itu kan nampaknya bikin kita happy banget. Tapi kemudian, ketika Anda sedang bermaksiat seperti itu, sadarkah Anda bahwa ada satu pintu yang oleh Allah dibuka, dan Allah senantiasa menanti Anda untuk masuk lewat pintu itu, yaitu pintu yang namanya Babut Taubah, pintu tobat. Semua pintu bisa tertutup kecuali satu pintu, yaitu pintu taubat. Semua pintu ketika terasa sempit, ada satu pintu yang Allah buka selebar-lebarnya dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam pintu itu merasa sempit, yaitu pintu taubat. Semua pintu bisa menolak Anda untuk masuk ke dalamnya kecuali satu pintu, yaitu pintu taubat. Itulah kenapa kemudian beda apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara orang yang berdosa dengan kemaksiatannya dan antara orang yang sombong. Ini perlu saya sampaikan agar kemudian pemirsa betul-betul faham di mana letak dosa dan di mana letak kesombongan. Begini al-akh Abu Rumaiso, antum perhatikan dengan baik, nanti ana minta satu kesimpulan dari antum. Jadi lebih besar yang mana gitu antara yang satu dan yang satunya. Ketika orang itu berbuat dosa, dan kemudian dia bukan sekedar berbuat dosa, dia telah melampaui batas di dalam dosa yang dia lakukan. Bahkan kalau saya istilahkan, mohon maaf ya, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalaupun dia berzina, dia cuma bukan sekedar zina dengan perempuan, tapi mungkin dia menzinai ibunya. Parah kan? Kalaupun dia berzina, dia bukan sekedar menzinai perempuan biasa, mungkin dia menzinai anak kandungnya. Itu kan udah berlebihan. Dan lebih dari itu, mungkin setelah dia berzina dibunuh itu perempuan, ibunya atau anak kandungnya. Tapi dosa sebesar itu, apa yang Allah katakan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Langsung setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan kepada hamba Allah, itu kalimatnya bukan Nabi Muhammad yang ngomong, langsung diambil oleh Allah. Langsung, ya ibadi, wahai hambaku. Artinya seakan-akan Allah hanya ingin menjadikan Nabi Muhammad itu disuruh manggil aja. Panggil dulu mereka, nanti aku yang ngomong. Nah, setelah Allah katakan, qul, katakan, wahai Muhammad kepada hamba-hambaku sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Langsung Allah mengambil peran itu dan langsung Allah yang mengucapkan, ya ibadi, wahai hambaku. Ini panggilannya dengan panggilan paling sayang dari Allah kepada hambanya. Qul ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu mereka-mereka yang telah melampaui batas di dalam kemaksiatan terhadap dirinya. Terlalu melampaui batas. Jadi maksiatnya itu udah bukan maksiat sekedar minum khamar, sekedar judi, sekedar zina. Melampaui batas. Antum tahu perbuatan melampaui batas itu apa ya? Ya udah kebacut, keterlaluan. Apa Allah bilang untuk mereka? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmat Allah. Sampai kemudian para ulama mengatakan apa? Dosa putus asa dari rahmatnya Allah itu lebih besar dibanding kemaksiatan besar yang telah dia lakukan.
Jadi ketika ada orang berbuat maksiat dengan maksiat yang besar, kemudian dia sampai mikir, Allah nggak ampuni saya ini. Maka ucapan Allah tidak mengampuni saya dalam keadaan dia putus asa dengan rahmatnya Allah, itu dosanya lebih besar dibanding kemaksiatan besar yang telah dia lakukan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengucapkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa Allah bilang? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat, ampunan, kasih sayang Allah. Kenapa ya Allah kami tidak boleh putus asa? Apa Allah katakan? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena semua dosa Allah akan ampuni. Semua dosa Allah akan ampuni. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, untuk orang yang sombong. Coba bandingkan. Yang pertama, melakukan dosa dan dia melampaui batas. Yang kedua, sombong yang nampaknya remeh. Biasalah sombong dengan ibadahnya, sombong dengan sholatnya, sombong dengan ketaatannya, sombong ketika melihat ahli maksiat, sombong ketika melihat orang yang tidak taat kepada Allah. Muncul kesombongan. Ternyata apa? Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan begini, Az-dzunub la tahjubul abdu min rabbih. Dosa itu tidak menghalangi perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi apabila itu dosa, itu tidak menghalangi perjumpaan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi apa? Walakinnal kibru, akan tetapi kesombongan, yahjubu ma bainal abdi wa baina rabbih. Tapi kesombongan itulah yang memisahkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, apa artinya? Apabila kemudian kita benar-benar faham, kita benar-benar mengerti, untuk orang yang melakukan dosa besar bahkan melampaui batas, Allah panggil hambaku. Allah bilang jangan putus asa. Allah bilang aku ampuni semua dosamu. Tapi untuk orang yang sombong, apa Allah katakan? Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Untuk orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar, Allah akan palingkan mereka dari ayat-ayat Allah. Allah tidak ridho kepada seorang pun yang punya sifat sombong. Nah berarti begini, al-akh Abu Rumaysor, antara dosa besar yang telah melampaui batas dilakukan dan kesombongan yang sedikit saja, mana lebih besar di antara yang dua ini? Yang sombong, Ustaz. Sombong. Nah, maka sekarang kita mau ngomong, bila nanti kau tak bahagia, kembalilah, pintu selalu terbuka. Dan pintu yang selalu terbuka ini adalah pintu tobat, babut taubah, yang tidak akan Allah tutup sampai kapan? Sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Jadi matahari terbitnya itu ketika nanti dari barat, itu baru pintu tobat ini sama Allah ditutup. Ana mau kasih satu cerita yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Ketika Fir'aun, la'natullah alaih, antum kenal Fir'aun? Tahu aja dong, nggak kenal. Pintar-pintar ya. Jadi tahu tapi nggak kenal. Kalau kenal bahaya ini kan. Fir'aun ketika tenggelam di lautan yang itu adalah akhir kehidupannya, apa kata Fir'aun? Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Saking sombongnya itu. Saking sombongnya. Dia tidak mau nyebut nama Allah, tapi dia bilang, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Maksudnya Allah. Kemudian antum tahu yang dilakukan malaikat Jibril apa? Itu malaikat Jibril cepet-cepet datang, cepet-cepet turun. Dia ambil pasir laut, kemudian ditutupkan ke mulutnya Fir'aun. Khaufan min an yaqulat taubah faqabilallah. Karena malaikat Jibril takut kalau Fir'aun sempat mengucapkan tobat, maka Allah akan terima tobatnya dia. Maka sampai malaikat Jibril itu nutup mulutnya Fir'aun dengan pasir laut. Dan subhanallah, itulah kemudian salah satu yang disebutkan oleh para ahli sejarah yang menjadikan tubuhnya Fir'aun itu akhirnya apa? Terawetkan karena ada unsur-unsur pasir, unsur garam. Wallah alam, saya tidak ngerti. Tapi intinya, saking pengampunnya Allah Ta'ala itu, sampai Fir'aun yang seperti itu pun, itu karena malaikat Jibril ngerti Allah sangat pengampun. Daripada nanti dia ngomong tobat dan Allah terima tobatnya, mendingan saya amankan dulu. Saya tutup mulutnya dia dengan pasir. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Sayap Dakwah TV, Madani TV, dan pendengar
Dakta 107 FM Bekasi dimanapun Anda berada. Siapa di antara manusia yang kemudian mereka tidak berdosa? Coba, siapa di antara manusia yang nggak berdosa? Tidak ada kecuali Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW ma'sum, diselamatkan oleh Allah, diampuni segala kesalahan, khilaf dan dosanya. Tapi kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Satu hadis yang antum semuanya faham, dan ini saya harapkan antum bukan sekedar faham, tapi fahami juga orang lain ketika orang lain itu memerankan perannya dalam hadis ini. Jadi bukan cuma sekedar kita tahu hadis ini, tapi apa? Ketika ada seseorang manusia yang kita lihat dan dia sedang memerankan posisinya dalam hadis ini, maka fahami dia. Apa hadisnya? Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berdosa. Dan yang ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ucapannya itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara karena dorongan hawa nafsunya, kecuali itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan. Apa Rasul katakan? Kullu bani adama khatta'un. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Apa arti dari hadis ini? Bukan sekedar Rasulullah ingin kita faham bahwa kita ini manusia yang berdosa, bukan cuma itu. Tapi Rasulullah mengajak kita dari yang tersirat dalam hadis ini, ketika ada orang berdosa, sikapi dengan yang wajar dong. Karena dia juga manusia. Ketika antum menyikapi kesalahan orang lain dengan sesuatu yang berlebihan, antum anggap dia malaikat. Hah? Antum anggap dia nabi? Lah, dia manusia. Yang tidak terlepas dari sabda Nabi SAW, kullu bani adama khatta'un. Tapi lihat Al-Akh Abu Rumaisa. Begini syariat Islam ini. Karena turunnya dari zat yang paling sempurna dan diturunkan kepada manusia yang Allah mensifatinya rahmatan lil alamin. Setelah dia berdosa, ternyata orang yang paling banyak dosanya bisa menjadi orang yang paling mulia. Coba, Rasulullah tidak berhenti. Kullu bani Adam khata'. Rasulullah nggak berhenti setiap bani Adam itu bersalah, tidak. Tapi apa? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sehebat-hebatnya orang berdosa, sebaik-baiknya orang yang berdosa, semulia-mulianya orang yang berdosa. Coba lihat Al-Akh Abu Rumaisa. Dia berdosa, Rasulullah buka pintu kemuliaan. Setelah dia berdosa, Rasulullah membuka pintu kemuliaan untuknya. Setelah dia, ya Allah, saya kok terasa roto gimana gitu ya. Iya, setelah dia berdosa, ternyata Rasulullah itu membuka peluang. Kamu yang berdosa. Rasulullah itu mengatakan bahwa kamu membuka pintu kemuliaan. Kamu sedang membuka pintu kebaikan. Wa khairul khatta'in, sebaik-baiknya orang yang bersalah, termasuk suami Anda, termasuk istri Anda, termasuk orang tua Anda, termasuk anak-anak Anda, termasuk teman-teman Anda yang mereka bersalah. Mereka bisa jadi orang terbaik loh, untuk Anda dan untuk yang lain. Apa itu caranya? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ketika mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan begini, di dalam hadis yang sahih ya, itu sampai Rasulullah mengatakan, ini saya sampaikan semuanya ini untuk kita-kita yang pendosa ini. Rasulullah mengatakan begini, laula tudznibun, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, la zahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian. Berarti memang salah satu peran yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini, Allah kasih kepada kita itu peran berdosa. Jadi kita sedang memerankan, apa ya bahasanya kalau Memerankan peran pendosa. iya, jadi kalau ada suatu sinetron, ikatan dinas atau apa, kalau ada suatu sinetron, maka dibilang kan dunia ini panggung sandiwara. Setiap orang punya perannya masing-masing. Ya. Nah, maka setiap manusia itu satu peran yang mereka sama. Kan ada peran itu antagonis, protagonis, ada peran pembantu, ada pemain utama. Tapi dari semua pemain itu ada satu yang semuanya menjalankan peran itu, peran pendosa. Maka Rasulullah mengatakan, laula tudznibun, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, apa yang terjadi? La zahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian. Coba bayangin, justru kalau kita tidak berdosa, Allah buang kita. Ya Rabb. Terus apa yang Allah lakukan? Wala jaa biqaumin, kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain untuk menggantikan orang yang tidak berdosa tadi. Yuznibun, yang mereka dijadikan oleh Allah berdosa.
Tapi nggak berhenti sampai situ. Kemudian mereka istighfar, dan saat itu Allah memerankan dirinya yang punya sifat Al-Ghafur. Kalau nggak ada orang berdosa, Al-Ghafurnya Allah buat apa? Nah, maka supaya terjadi saling menjalankan peran tadi, maka ada peran pendosa, ada peran Allah, zat yang maha mengampuni dosa. Maka ketika ada orang sedang berdosa, normal banget. Memang dia sedang menjalankan perannya sebagai manusia, yaitu pendosa. Kenapa Allah jadikan kita pendosa? Supaya Allah bikin kita sadar bahwa kita ini manusia yang hina, manusia yang lemah, manusia yang banyak kesalahan. Nah, sekarang begini. Sebelum saya cerita ini, ada satu cerita menarik ini. Antum ingatkan lagi kepada pemirsa, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa masuk ke line interaktif. Ada satu kisah menarik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis dengan sanadnya yang sahih. Itu yaitu kisah seorang laki-laki pembunuh 99 jiwa. Tentu antum ingat ya. Ya, Ustaz. Ana akan kasih di sini sesuatu yang sedikit berbeda dari yang mungkin sebelumnya kita tahu bahwa ternyata ampunan Allah itu luas. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari sekedar ampunan Allah itu maha luas. Dan ceritanya begini. Ada seorang laki-laki datang kepada ahli ibadah, rahib. Yang laki-laki itu mengatakan, aku telah bunuh 99 orang. Bisa nggak aku tobat? Kemudian kata rahibnya, yo keterlaluan sih. Kalau udah 99 ya udah nampaknya nggak bisa tobat. Ketika si pendosa ini mendengarkan bahwa dia tidak ada kesempatan tobat, apa yang terjadi? Digenepi sekalian, Ustaz. Itu rahib yang bilang dia nggak boleh tobat menjadi alat Korban untuk selanjutnya. dia menggenapkan pembunuhan yang dilakukan dari 99 menjadi 100. 100. Katanya dia 99 aja saya bunuh, apalagi kamu satu. Tas sikat 100. Tapi lihat, ketika Allah itu melemparkan ke dalam hati kita itu keinginan untuk baik, maka Allah tidak hilangkan niat dia untuk tobat. Walaupun dosa yang dia lakukan terulang loh. Gini, pelan-pelan, begini. Pemirsa perhatikan saya, pemirsa Madani TV perhatikan saya. Ini orang mau tobat. Dalam keadaan dia mau tobat, ternyata dia melakukan dosa. Dalam niatan dia, dalam keadaan masih ingin tobat. Kalau kita mikir secara rasional manusiawi, mau tobat kok bunuh sih? Niat gak tobatnya? Ente ini mau tobat, kok masih bunuh orang? Ente ini mau meninggalkan khamr, lah kok pengen meninggalin khamr sambil minum khamr? Gak niat. Itu kalau rasionalnya siapa? Manusia. Manusia. Tapi Allah jauh berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan seorang pun di antara makhluknya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sudah? Karena Allah menginginkan orang itu tetap baik, maka dimasukkan ke dalam hatinya. Dalam keadaan dia melakukan satu lagi dosa besar, tetap kepingin tobat. Apa yang terjadi? Dia pindah ke alim. Kalau yang tadi ahli ibadah, kalau yang sekarang pindah ke alim. Maka Anda jangan tertipu. Terkadang ada orang-orang yang nampaknya ahli ibadah, ternyata dia minim ilmu. Maka ahli ibadah bukan tempatnya bertanya, tapi bertanya itu kepada orang yang berilmu. Dia pindah kepada seorang alim. Dia bilang, wahai alim, saya ini barusan bunuh 100 orang. Tadinya sih 99. Cuma barusan saya genapkan 100 ini tadi. Bisa nggak saya tobat? Apa kata alim itu? Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Terus apa yang bisa menghalangimu dari tobat? Artinya tidak ada yang bisa menghalangi kamu dengan tobat, hatta dosamu kamu ulang berkali-kali. Nanti saya akan sebutkan hadisnya, atau saya sebutkan sekarang aja ya. Nggak boleh, Ustaz. Ada seorang laki-laki masih muda begitu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, apabila aku berdosa, apa yang aku dapatkan? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki itu, ya Allah catatkan satu titik hitam di dalam hatimu. Kemudian laki-laki itu bertanya, terus ya Rasul, kalau setelah berdosa saya tobat bagaimana? Apa Rasulullah bilang? Ya, satu titik hitam itu oleh Allah dihapus. Kemudian dia tanya lagi, setelah dihapus saya berdosa lagi. Rasul bilang, ya ditulis lagi. Setelah ditulis lagi, si laki-laki itu tanya, saya berdosa lagi. Rasul bilang, setelah ditulis lagi, saya bertobat lagi. Rasulullah bilang, ya dihapus lagi. Diulang lagi, setelah dihapus untuk yang kedua kalinya ya Rasulullah, saya berdosa lagi.
Rasul bilang dengan ringannya, ya ditulis lagi. Tapi ya Rasul, setelah ditulis untuk yang ketiga kali, saya tobat lagi. Saya istighfar lagi. Rasulullah bilang, ya tetap dihapus lagi. Terulang berkali-kali pertanyaan yang sama. Dosa ditulis, istighfar, tobat dihapus. Dosa ditulis, istighfar, tobat dihapus. Sampai terakhir Rasulullah bilang apa? Wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan mengampuni kalian sampai kalian yang berhenti minta ampun. Apa artinya? Selama istighfar dan tobat itu tidak pernah berhenti kita ucapkan, maka selama itu pula ampunan Allah akan datang. Cuma setan bisikin ke sini. Kamu terlalu kotor. Kamu mempermainkan tobat, kamu mempermainkan istighfar. Allah nggak akan ampuni kamu. Akhirnya kena tadi. Dia putus asa dari ampunan Allah, akhirnya dia terjatuh dalam dosa yang paling besar, mengalahkan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran ya, sebelum ceritanya kita lanjutkan ya, itu ketika Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang tobat. Itu bahasa tobatnya itu bukan sekedar innallaha yuhibbut ta'ibin, bukan. Allah cinta kepada orang-orang yang ta'ibin. Ta'ibin itu artinya apa? Tobat. Ternyata bahasanya Allah bukan itu. Apa bahasanya Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Yuhibbu apa? At-tawwabin. Bukan ta'ibin. Apa bedanya? Allah mengatakan Allah mencintai tawwabin. Tawwab. Apa tawwab itu? Tawwab adalah orang yang senantiasa mengulang-ulang tobatnya. Orang yang senantiasa tidak pernah berhenti dari ucapan tobat. Orang-orang yang tidak pernah putus asa dari bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang tidak pernah lelah mengucapkan tobat kepada Allah. Itu yang Allah cintai. Dan mohon maaf, mengulang tobat tentu karena terulangnya apa? Terulangnya dosa, terulangnya maksiat. Dia mengulang maksiatnya, dia tobat. Ya Allah, aku salah ya Allah. Ya Allah, aku kalah dengan hawa nafsuku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya ampuni. Kemudian dosa lagi dia terjatuh, namanya manusia. Dosa lagi. Cepat dia tobat lagi sama Allah. Karena apa? Allah katakan, "Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun." Justru orang yang tidak mau tobat, justru dia zalim. Walaupun dalam keadaan dia merasa, "Nggak bisa Ustadz, dosaku terlalu besar Ustadz, aku terlalu menjijikkan Ustadz, aku terlalu remeh di mata Allah dan di mata manusia Ustadz." Tetap Allah bilang, justru ketika Anda tidak mau tobat, Allah bilang apa? "Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun." Justru dia adalah orang yang zalim. Kita angkat dulu Al-Khabar Maisa. Halo, assalamualaikum. Dengan ibu siapa di mana? Ukhti Filiana di situ Pondok. Ahlan wa sahlan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz tentang apa tuh ya? Ada seorang ibu bertanya sama anaknya kan. Ini katanya kalau punya suami yang kedua ya suami yang lama gitu ya Ustaz. Gimana? Dan anaknya Kalau punya suami yang kedua nanti di surga tidak sebut dengan suami yang pertama begitu. oh ya kemudian Kemudian si anaknya tuh menjawab, itu katanya siapa Bu? Gitu ya. Memangnya ada orang meninggal kemudian itu hidup lagi katanya. Ini bagaimana itu kalau katanya seperti ini? Kemudian anak jelaskan bahwa itu tidak ada hadisnya begitu Ustaz. jadi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi, dikatakan tidak bisa ketemu suaminya nanti di surga, begitu ya? Ya, suami yang pertama begitu. Iya. Nah, kemudian anaknya itu bilang gitu Ustaz. Kayak gini, emang ada orang yang meninggal kemudian itu hidup lagi gitu Ustaz. Tuh, apa hubungannya? Ya itu Ustaz. Oh baik. Insya Allah Anda dengarkan jawabannya Ukhti Filiana ya. Itu tentang yang Ustaz cerita itu tentang siapa itu ya Ustaz, istrinya supir itu Ustaz, yang supir bin Awam gitu, Asma begitu Ustaz. Anak jelaskan gitu Ustaz. Nah. Pada ibunya itu baru itu percaya. Ini
bagaimana ini Ustaz kalau perkataan itu? Baik, jazakillah khair Ukhti Filiana. Insyaallah anti dengarkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan dari Ukhti Filiana tentang diskusi seorang ibu dengan anaknya, yang kemudian apabila si anak itu ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi, maka nggak akan ketemu suami yang pertama kelak di surga. Dan itu betul. Itu sebagaimana diucapkan di dalam athar dari sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika dia menasihati putrinya yaitu Asma radhiyallahu taala anha, yang kemudian diceraikan oleh Az-Zubair ibnul Awam, dalam keadaan Asma begitu mencintai Az-Zubair. Maka Abu Bakar mengatakan, yang sabar wahai Asma, karena seorang wanita apabila ditinggalkan suaminya dan dia bersabar tidak menikah lagi, maka Allah akan kembalikan mereka kelak di surga. Jadi begitu kira-kira, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, saya lanjutkan. Sampai Allah katakan, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Justru orang yang enggak mau taubat gara-gara merasa terlalu banyak, justru dia zalim. Dia zalim kepada siapa? Dua. Dia zalim kepada dirinya sendiri, karena dosa apabila tidak ditobati akan menjerumuskan pendosa itu ke dalam api neraka. Maka dia zalim pada dirinya. Dalam keadaan seharusnya apabila dia bertobat, Allah dengan sangat mudahnya bisa mengampuni dia punya dosa. Yang kedua, dia zalim kepada Allah. Dia zalim kepada siapa? Allah. Kepada Allah, karena ketika dia enggan bertaubat, seakan-akan dia itu menafikan sifat Allah yang maha mengampuni. Seakan-akan dia tidak meyakini bahwa Allah Ta'ala itu maha mengampuni. Nah, maka dia zalim. Nah, sekarang saya lanjutkan cerita tadi, Allah khaburu maiso ya. Jadi orang ini datang kepada seorang alim, datang sama seorang alim. Kemudian dia bilang, aku barusan bunuh 100 orang. Bisa nggak tobat? Kata orang alim tadi. Terus apa yang bisa menghalangi kamu dari tobat? Bisa. Tapi ada syaratnya. Apa? Kamu pindah dari kampungmu menuju ke tempat kampungnya orang-orang soleh. Jadi itu salah satu bagian penting dari tobat. Tinggalkan masa lalu setotal-totalnya. Sampai tempat di mana Anda di sana melakukan dosa itu harus ditinggal. Dalam hadis ini ya, sudah. Kemudian dia meninggalkan tempatnya orang alim tadi. Dia dalam keadaan dalam hati sudah punya niat untuk tobat. Berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Sampai di tengah jalan, seperti yang kita telah tahu bersama, meninggal dunia. Turun dua malaikat, yang kemudian dua malaikat ini apa? Rebutan. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Apa kata malaikat azab? Ini orang milik saya. Dia bunuh 100 orang, belum tobat. Belum pernah sujud sekalipun. Maka dia milik saya. Diambil sama malaikat azab. Sama malaikat rahmat ditarik. Tidak bisa. Ini orang milik saya. Dia meninggalkan kampungnya sudah punya niat tobat. Maka dia milik saya. Waduh. Berantem ini orang malaikat. Iya, malaikat ini sampai cekcok ini. Maka salah satu hikmah yang kita ambil dari sini, berhenti sini dulu ya. Itu bahwa orang ini belum tobat. Orang ini belum tobat. Baru sekedar punya apa? Niat. Tapi lihat. Untuk orang yang sekedar punya niat saja, tapi Allah melihat ada satu langkah keseriusan dia untuk tobat, Allah ampuni kok. Dan Allah, nanti saya akan tunjukkan kehebatan Allah di sini. Karena kalau orang mengatakan dia sudah tobat, malaikat azab gak akan narik dong. Oh, sudah tobat, pasti sudah diterima sama Allah dan pasti milik malaikat rahmat. Tapi kenapa terjadi percekcokan antara malaikat rahmat dan malaikat azab? Yuk, gara-gara dia belum sempat tobat, baru niat. Sudah? Akhirnya Allah kirimkan satu orang malaikat berwujud manusia. Kemudian malaikat yang ketiga itu mengatakan, qisu, ukur saja, lebih dekat ke kampung yang dia tinggalkan atau lebih dekat ke kampung yang dia akan tuju. Kan begitu. Jadi dia lebih dekat yang mana? Kalau lebih dekat kepada kampung yang dia tinggalkan, maka dia milik malaikat azab. Tapi kalau lebih dekat kepada kampung yang dia tuju untuk tobat, maka dia milik malaikat rahmat. Diukurlah sama malaikat. Antum tahu? Dalam satu riwayat hadis dikatakan Allah berfirman untuk bumi. Untuk bumi yang dia tinggalkan, Allah bilang apa? Allah berfirman apa? Taba'ati. Menjauhlah engkau.
untuk kampung yang akan dia datangi, Allah berfirman apa? Taqarrabi, mendekatlah engkau. Sampai seperti itu pemirsa. Allah membela untuk orang yang baru sekedar punya niat tobat. Itu sampai bumi sama Allah ditarik, yang sini Jadi nggak hanya didorong tapi juga ditarik dari sini, Ustaz. ditarik. Itu sekedar untuk orang yang baru ingin Niatnya sih. tobat. Tapi Allah sudah rubah ini tatanan dunia ini. Satu ditarik sama Allah untuk menjauh, satu ditarik oleh Allah untuk mendekat. Sampai ketika diukur, antum tahu apa yang terjadi? Lebih dekat ke kampung yang dituju olehnya 1 jengkal, maka dia milik malaikat rahmat. Nah, silakan kita angkat dulu. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Oh, terputus, Ustaz. Terputus. Nah, itulah pemirsa. Maka ketika kita mengatakan bila kau tak bahagia, kembalilah. Pintu selalu terbuka. Itu bagaimana Allah menanti tobat dari hamba-hambanya. Bahkan ketika Anda sedang bermaksiat, itu Allah menanti tobat Anda. Bahkan ketika Anda sedang berada di nikmat-nikmatnya kemaksiatan itu, Allah memanggil Anda untuk Anda kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana, Ibu? Ibu Nanda Indah di Medan, Pak Ustaz. Ibu Nanda di Medan, Ustaz. Iya. Ya, silakan pertanyaannya, Bu. Nah, pertanyaannya begini, Pak Ustaz, sesuai dengan topik Pak Ustaz tadi ya. Sebagai istri kan seperti poin-poin yang Pak Ustaz katakan tadi ya kan. Masalahnya saya belum sempat menasehati suami saya ini, Pak Ustaz. Dia sudah terlanjur memutuskan silaturahmi dan sampai sekarang tidak tahu kabarnya begitu. Gimana itu Pak Ustaz? Masya Allah. Baik Ibu, apa sebelumnya ada kesalahan dari suami atau bagaimana? Iya, dia berselingkuh dengan wanita lain, Pak Ustaz, langsung buru-buru menjatuhkan talak kepada saya sebelum saya sempat memberikannya nasihat. Baik. Tapi Ibu kira-kira bisa memaafkan nggak atau bisa menerima, memaafkan, mengikhlaskan gitu? Kira-kira bisa nggak? Seandainya pun ada niat baik, etikat baik dari dia, ya mungkin insya Allah saya bisa memaafkan. Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Baik Ibu, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Insya Allah Anda dengarkan jawabannya ya. Iya Pak Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Ini yang kita maksud al-akh Abu Rumaiso dari awal yang kita sampaikan tadi. Itu selalu terbuka, Ustaz. Jadi banyak istri itu yang kemudian mereka itu siap menerima suami apa adanya. Dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh keikhlasan. Mungkin hatinya dia sudah hancur berkeping-keping ketika dikhianati. Tapi kemudian dia bisa memungut kembali kepingan-kepingan hati itu untuk dia tata kembali dalam rangka menyambut suaminya seperti semula. Maka saya katakan, maaf bisa terucap, tapi hati tidak akan kembali seperti semula. Dia memaafkan, tapi hati itu tidak akan utuh seperti semula. Nah begini, untuk Ibu Nanda yang ada di Medan, apabila suami terlanjur meninggalkan dalam keadaan Anda belum sempat menasehati, maka yang pertama, bersabar. Bersabar kepada Allah. Apabila Anda masih memiliki keyakinan dia akan kembali, maka tunggu dia kembali. Apabila memang tidak ada lagi harapan untuk dia bisa kembali, Anda boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Itu yang pertama, bersabar. Yang kedua, Anda tidak boleh putus dari doa. Doakan suami Anda yang masih Anda harapkan kebaikannya dan Anda mengharapkan dia kembali. Doain terus di setiap malam sepertiga malam yang terakhir. Nomor 3, jangan lupa berusaha menghubungi. Lewat orang-orang dekatnya. Lewat orang-orang yang dikenal olehnya. Anda hubungi, Anda cek nomor telepon keluarganya, Anda cek nomor teman-temannya, Anda coba sampaikan, saya sebagai istrinya, atau mungkin sudah ditinggalkan begitu ya, saya mendoakan, saya mengharapkan dia kembali, saya mengharapkan kebaikan untuknya, saya mendoakannya begitu. Itu dicek seperti itu. Dan apabila memang sudah tidak ada kemungkinan untuk kembali, Anda bersabar. Karena tidaklah Allah mendatangkan suatu musibah kecuali sesuai dengan batas kemampuan manusia itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah berikan kepada Anda ujian yang berat, tentu dengan hikmah besar yang Allah inginkan Anda mendapatkan hikmah kebaikan di balik ujian itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Untuk orang yang sabar tadi, Allah akan berikan kepadanya ganjaran tanpa hisab, langsung masuk ke dalam syurga. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian
Ada pertanyaan lewat kolom YouTube mungkin? Ada Ustaz dari YouTube. Baik, silakan dibacakan. Gak sesuai tema nggak apa Ustaz? Oh jangan, yang sesuai saja. Antum Oke, cari dulu sampai cari saya dulu. lanjutkan dia. Nah. Nah, mungkin ini perlu untuk dijawab Ustaz. Apa itu? Masalah hukum Ustaz. Masalah? Eh, Dukun? hukum. Oh hukum, hukum apa itu? Apabila ada yang bilang bahwa seorang janda diberi kuasa untuk menikahkan dirinya tanpa wali, apa pendapat itu benar Ustaz? Na'am, jazakumullahu khairan. Jadi ada pendapat bahwasanya seorang janda itu berhak Menikahkan berkuasa atas dirinya. Ya. Maka dia boleh menikahkan dirinya tanpa wali, dan itu pendapat yang syadz, pendapat yang salah, pendapat yang sangat lemah. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena jelas hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Dalam riwayat yang lain, ayyuma imra'atin nakahat bila wali fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali. Dalam riwayat yang lain dikatakan, siapapun di antara wanita yang menikahkan dirinya tanpa adanya seorang wali, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Maka itu pendapat yang tidak benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain? Kemudian ada dari Facebook Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya salah kalau saya nggak bisa percaya lagi sama suami yang selalu berbohong? Dan jujur saya udah nggak kuat. Gimana Ustaz? Apa saya harus meninggalkannya? Gimana? Apa salah kalau saya nggak bisa lagi percaya sama suami karena selalu berbohong? Iya. Dan jujur saya udah nggak kuat Ustaz. Nah, Apa itu. saya harus meninggalkannya? Jadi ketika Anda tidak kuat lagi dengan keburukan suami, setelah Anda telah menjalankan langkah-langkah yang telah kita sampaikan tadi, sabar, husnudzon, yakin akan kebaikan suami, yakin Allah Maha Kuasa segala macam, di akhir Anda tidak kuat, itu betul-betul hak Anda, itu hak Anda. Anda boleh meninggalkan. Tentu dengan pertimbangan yang matang. Nah, maka Anda tidak dipaksa untuk bertahan dengan suami yang buruk akhlaknya. Anda tidak dipaksa untuk bertahan dengan suami yang kemudian telah menyakiti Anda. Anda punya hak untuk meminta berpisah. Tapi kemudian yang kita sampaikan tadi adalah sesuatu yang kemudian kita harapkan masih ada keutuhan rumah tangga kembali. Nah, maka itu yang kita sampaikan. Jika ketika apabila Anda merasa tidak mampu, Anda berhak kok untuk minta pisah, itu berhak. Dan itu di dalam syariat memang dikasih peluang yang namanya khulu. Khulu itu permintaan seorang istri untuk dilepas